Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum adik soleh dan solihah? Semoga adik soleh dan solihah selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini Kak Iren akan bercerita kepada adik-adik sekalian tentang kisah seorang Nabi Allah. Siapa yang tahu? Kakak akan bercerita tentang Nabi siapa? Masya Allah, benar sekali. Kakak akan bercerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi sebelum kakak bercerita, silakan adik-adik sekalian duduk dulu yang rapi, kemudian baru mendengarkan cerita kakak ya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Nabi Yusuf adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf adalah putra dari seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Yusuf mempunyai 10 kakak dan 1 orang adik bernama Bunyamin. Nabi Ya'qub sangat sayang sekali kepada Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf sampai iri karena Nabi Ya'qub sangat sayang sekali kepada Nabi Yusuf. Dan mereka merencanakan sesuatu yang buruk untuk Nabi Yusuf, agar Nabi Yusuf jauh dari Nabi Ya'qub. Pada suatu hari, mereka meminta izin kepada Nabi Ya'qub untuk mengajak Nabi Yusuf berjalan-jalan ke suatu tempat. Kemudian, setelah Nabi Ya'qub mengizinkan, mereka pun pergi. Di tengah perjalanan, mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Dan mereka pulang ke rumah, kemudian bertemu ayah mereka yaitu Nabi Ya'qub, dan mereka berbohong. Mereka menceritakan bahwasannya Nabi Yusuf dimakan hewan buas. Ya. Nabi Ya'qub pun ragu dengan cerita mereka, dan Nabi Ya'qub menjadi sangat sedih karena kehilangan Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Ya'qub selalu menangis sampai-sampai kedua matanya sakit dan menyebabkan kedua matanya buta. Kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh pedagang yang akan mengambil air dari sumur. Ya. Kemudian Nabi Yusuf dijual ke Mesir dan dijadikan budak. Ya. Dan Nabi Yusuf dijadikan pelayan di istana Al-Aziz. Beberapa tahun kemudian, Nabi Yusuf diberikan tugas untuk mengelola bahan pangan yang akan disimpan selama masa subur dan digunakan selama masa panceklik. Siapa yang tahu apa itu masa panceklik? Nah, masa panceklik itu adalah musim kemarau yang panjang. Ya. Karena musim kemarau yang berkepanjangan, maka itu membuat penduduk di tempat tinggal Nabi Ya'qub kehabisan bahan pangan. Sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan. Dan saat itulah Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Akan tetapi, saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mengetahui Nabi Yusuf, tidak mengenali Nabi Yusuf. Kemudian, Nabi Yusuf memberikan bahan pangan kepada mereka. Setelah itu, Nabi Yusuf memberikan syarat kepada saudara-saudaranya bahwa mereka boleh datang kembali ke Mesir dengan syarat mereka harus membawa Bunyamin. Beberapa bulan berlalu dan bahan pangan mereka semakin menipis. Dan mereka harus kembali lagi ke Mesir dan membawa Bunyamin bersama mereka. Dan mereka meminta izin kepada Nabi Ya'qub. Setelah Nabi Ya'qub mengizinkan, mereka pun membawa Bunyamin ke Mesir. Sesampainya mereka di Mesir, Nabi Yusuf bercerita kepada Bunyamin dan memberitahukan bahwa dialah kakak dari Bunyamin, yaitu Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Wahai Bunyamin, akulah kakakmu, Yusuf." Kemudian Nabi Yusuf membuat rencana agar Nabi Yusuf bisa bertemu dengan Nabi Ya'qub. Dengan cara Nabi Yusuf menahan Bunyamin di istana. Apakah adik tahu apa rencana Nabi Yusuf kepada Bunyamin? Jadi, Nabi Yusuf memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan emas di karung punya Bunyamin. Jadi, Bunyamin tertahan. Dan akhirnya, saudara-saudara Nabi Yusuf pulang tanpa Bunyamin.
Mengetahui hal itu, Nabi Yakub sangat bersedih, dan Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk kembali ke Mesir dan membawa pulang Bunyamin. Sesampainya mereka di Mesir, mereka memohon kepada Nabi Yusuf agar Bunyamin dibebaskan. Kemudian Nabi Yusuf memberitahu kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf, adik mereka yang mereka buang di sumur. Dan akhirnya saudara-saudaranya pun meminta maaf kepada Nabi Yusuf atas perbuatan mereka. Dan Nabi Yusuf pun memaafkan mereka. Kemudian Nabi Yusuf memerintahkan kepada mereka agar membawa bajunya Nabi Yusuf yang nantinya akan diusapkan di wajahnya Nabi Yakub dan akan mengembalikan penglihatannya Nabi Yakub. Dan atas izin Allah, penglihatan Nabi Yakub kembali. Dan Nabi Yakub mengajak semua anak-anaknya untuk menemui Nabi Yusuf di Mesir. Iya. Adik-adik, siapa yang bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf? Masya Allah. Coba ya, kakak akan sebutkan pelajaran-pelajarannya. Yang pertama, kasih sayang orang tua kepada anaknya begitu besar, ya. Seperti apa? Seperti tadi yang kakak ceritakan, Nabi Yakub sangat sedih karena kehilangan Nabi Yusuf, ya. Sampai-sampai Nabi Yakub selalu menangis setiap hari sampai matanya buta, ya. Dan yang kedua, pelajaran kedua, Nabi Yakub memaafkan kesalahan anak-anaknya dan memohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa anak-anaknya. Maka dari itu, adik-adik tidak boleh berbuat durhaka kepada ayah dan bunda, ya. Jika adik-adik berbuat salah kepada ayah dan bunda, maka adik-adik harus meminta maaf kepada ayah dan bunda, ya. Karena apa? Di dalam hadis disebutkan apa, adik-adik? Ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatullaha fi sakhatil walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka orang tua, ya. Dan ingat ya adik-adik harus selalu mendoakan ayah dan bunda. Apa doanya? Yuk kita baca bareng-bareng. Kita baca bersama-sama. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum adik sekalian. Langsung saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.